فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسليما كثيرا كثيرا وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قالت أمتكم يعرفها عينة الإسلام وإذا أردت أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر خذ مقامك الوحي وإذا تسامحوا بسخط من الرجال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sahabat Nabi yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Orang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku, dan orang siapa cinta kepadaku maka akan di surga bersamaku. Jadi syarat kita ini bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah, bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka ini bagaimana untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan seluruh manusia telah Allah tetapkan kebahagiaan itu dalam mengamalkan agama secara sempurna, mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, dimanapun dia berada, apapun bangsanya, kalau dia mengamalkan agama dengan sempurna, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan bahagia, pasti akan sukses, pasti akan jaya, pasti akan mulia dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manakala manusia tidak akan dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut cara baginda Rasulullah sallallahu, memiliki kebendaan-kebendaan, tetapi manakala dia
tidak taat kepada Allah, tidak mau ikut sunnah Rasulullah, maka dia akan celaka, maka dia akan sengsara dunia yang sementara maupun akhirat yang selama-lamanya. Ayat Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang mesti kita perbaiki adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya adalah perkara iman, perkara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perbaiki iman kita, perbaiki yakin kita, perbaiki tauhid kita. Bahwasanya Allah Rabb yang Maha Pencipta. Allah ciptakan 3 lapis langit, 3 lapis bumi. Dan di antara keduanya, Allah ciptakan 18 makhluk yang ada di lautan, di daratan, di udara, yang nampak, tidak nampak. Kurang lebih 18 itu makhluk. Dan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Asrarul makhluk, sebagai makhluk. Ahsan takul, makhluk yang paling sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memelihara semua ciptaannya, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak. Semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana Engkau menjaga alam semesta ini? Apakah Engkau tidak pernah tidur, ya Allah?" Maka Allah tidak menjawab daripada pertanyaan Nabi Musa. Maka perintahkan wahai Musa, maka peganglah benda yang ada di depan kamu. Maka dia pegang benda pecah itu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, sehingga satu ketika dia tertidur sekejap saja, sehingga jatuhlah benda tadi dan hancur berantakan. Maka firman wahai Musa, seandainya aku tertidur sekejap saja, maka semua bendanya akan bertabrakan satu dengan yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang Maha memberikan rezeki. Ya. Semua ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak, yang tidak nampak, yang besar, yang kecil, ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa diberitakan dakwah oleh Allah Subhanahu kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa katakan, "Ya Allah, bagaimana keluarga kami mengenai keperluan makannya, minumnya, keperluannya?" Maka dikatakan Nabi Musa, "Pukul batu yang ada di depan kami." Maka dipukullah batu tersebut sehingga pecah menjadi 2 bagian. Dan di dalam batu ada batu yang lebih kecil lagi. Maka Nabi Musa pukul lagi, dipukul lagi sehingga pecah batu tadi. Dan ada batu lebih kecil di dalam. Hari yang kemudian, maka dalam pukulan yang ketiga, di dalam 3 lapis batu yang begitu keras, sehingga ada ulat yang lagi makan daun yang sangat sekali. Allah mampu memberikan makanan kepada seekor ulat di dalam 3 lapis batu 8 sekali. Bagi Allah sangat sulit memberikan makan kepada seekor ulat yang ada dalam batu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membuat suasana keadaan, datangnya suasana senang dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya suasana sedih dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
kemiskinan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Suasana damai datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suasana perang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suasana dingin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suasana panas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya bukan datang itu, tetapi semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkedip mata kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Detaknya jantung kita, ya. Mengalirnya darah kita. Ini semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita di sini bukan dengan kesehatan kita, tetapi duduk kita di sini ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jatuhnya daun daripada rantingnya bukan karena kering, bukan karena gugur, bukan tertiupnya angin, tetapi jatuhnya daun rantingnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergesernya satu butir pas di lautan yang dalam bukan karena terhempas daripada obat, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Datangnya gempa bumi, datangnya tsunami, ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwanya semua di keadaan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membuat suasana keadaan. Hal yang mudah. Maka hendaknya ini bagaimana senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman ini apabila memiliki dua sifat dalam dirinya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat syukur. Dikasih nikmat bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Allah tambah nikmatnya. Kalau kita ini beri kesusahan, kesakitan, kita bersabar, maka Allah janjikan daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti ada dua sifat dalam orang beriman itu, sifat syukur dan sabar. Pasrah atas keputusan Allah, tidak mengeluh, tidak keluh kesah. Ini tanda orang beriman. Hidupnya itu damai, tentram, ya, nggak ada keluh kesah, nggak ada kesedihan, nggak ada kesusahan, nggak ada ketakutan, karena semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman sempurna, amal sempurna, ya. Maka dikatakan ya ayat nafsul mutmainnah kiranya Allah kita manusia fadul fi ibadi wa fil jannah. Masyaallah. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka aplikasi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantar ribuan nabi dan rasul untuk perkara iman. Allah hantar kurang lebih 124.000 nabi dan 313 rasul untuk perkara iman. Semua para nabi mengajak kepada kaumnya, kepada umatnya, agar bagaimana meluruskan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhannas qul la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, pasti akan jaya, pasti akan sukses.
Maka dalam Al-Quran firmankan, ya ayyuhalladzina amanu amin. Orang berimanlah kamu. Aminu kama amanna. Sebagainya imannya manusia. Kata ulama, manusia di sini adalah hitopnya para sahabat. Hitopnya para sahabat. Bagaimana sahabat imannya, Pak? Kokoh seperti gunung dalam titik laut. Ini iman sahabat. Ya. Ditampakkan di hadapan sahabat antara emas dengan batu bata, maka pandangan sahabat ini sama saja, nggak ada bedanya. Sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditampakkan juga di neraka di hadapan sahabat, bagi sahabat sama saja. Ini sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terkesan lagi, saking kuatnya iman sahabat, ya. Saking kokohnya iman sahabat. Tetapi Nabi sabdakan kepada para sahabat, jadidu imanakum. Kila ya Rasulullah, wa kaifa tujadidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Ini Pak, Nabi sabdakan kepada sahabatku, berpahala iman kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. Kata ulama, ini ada dua penafsiran. Yang pertama dakwahkan, Pak. Yang pertama dakwahkan. Yang kedua zikirkan. Ya. Kalau dakwahkan ini masalah satu, kalau dakwah, Pak, ya, yang disampaikan, maka itu keutamaannya lebih baik ibadah 1 tahun yang Allah terima. Ya. Kalau zikir 1 kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, maka akan berdekat arah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan berhenti sebelum diampuni dosa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama dakwah. Maka semua nabi pada dakwah. Semua nabi dakwah. Masya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas tadi manusia adalah asyraful makhluqat. Sebab baik makhluk yang pertama untuk menjadi apa? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Di keluarga, menjadi keluarga, masyarakat, masyarakat. Kita menjadi pemimpin. Pemimpin dalam apa? Dalam agama. Dalam agama. Makanya kali tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semua punya pemimpin dan ada yang kepemimpinannya. Seorang suami tentang bagaimana memimpin kepada keluarganya. RT dan bagaimana memimpin kepada masyarakatnya. RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai kepada presiden. Akan ditanya di hadapan Allah. Bagaimana untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kemudian yang kedua itu apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, maka Allah firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka tugas yang ketiga adalah bagaimana untuk meneruskan kerja kenabian, kerja Nabi. Ya, Nabi telah tiada, para sahabat telah tiada, Masya Allah. Para wali-wali telah tiada, para tabi'in telah tiada. Maka tugas Nabi ini ada di pundak-pundak kita semua. Tugas saya, tugas bapak-bapak, tugas Pak Kiai, tugas Pak Ustaz, tugas Pak Lurah, tugas Pak Camat, tugas Pak Bupati, tugas Pak Gubernur, tugas Pak Presiden, semua punya tugas apa? Untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka kata Allah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini syarat mutlak
ya, untuk mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dia membuat dua usaha. Apa usahanya? Ibadah dan dakwah. Nah, maka sahabat-sahabat dulu itu menguasai 2/3 dunia, Pak. Di zaman sahabat hanya 124.000 sahabat saja menguasai 2/3 dunia, ya. Bahkan negara superpower Rom, Persia, Romawi telah tunduk kepada umat Islam. Kenapa? Karena para sahabat membuat dua amalan. Apa dua amalannya? Ibadah dan dakwah. Ibadah dan dakwah. Ya. Apa itu dakwah? Ngajak, Pak. Nah, ngajak siapa aja bisa, Pak. Nggak perlu pesantren dulu. Kalau ngajak harus pesantren dulu, Pak. Ya. Harus minimal memahami 15 ilmu. Ada ilmu mantek, ilmu bayan, tafsir, ilmu hadis, usul fikih. Ini kalau ngajak siapa aja bisa, kan? Ya. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika afdalul iman. Masyaallah. Bila kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Kenapa? Dengan kekuasaan. Kalau seorang RT ya cukupnya RT. Kalau lurah ya cukupnya lurah. Camat cukupnya camat. Kalau bupati ya cukupnya bupati. Kalau gubernur cukupnya gubernur. Ya. Kalau presidennya cukupnya presiden. Maka kita dengan tangan, dengan kekuasaan maksudnya. Dengan kekuasaan. Yang kedua dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan. Yang ketiga merasa benci dalam hati. Ini selama-lamanya iman. Kalau kita melihat kemungkaran, nggak ada benci dalam hati, dipertanyakan iman kita. Ya. Karena selama-lamanya iman itu melihat kemungkaran, merasa benci dalam hati. Ya. Dan kemungkaran terbesar adalah umat Islam yang meninggalkan sholat. Masyaallah. Saya meninggalkan sholat. Maka kita perlu aja. Nanti kita jadi alat yang tikung lagi. Kata Allah, apakah tidak ada yang mengingatkan kepada kamu, datang memberikan peringatan kepada kamu? Oh ada dulu, ya Allah, jauhlah, tutup pintu, ngajak ke masjid berjamaah. Kalau nggak ada kita dituntut nanti, Pak. Kita dituntut, kita ajak mereka. Bukan mereka datang, kita ajak mereka. Ajak dengan lemah lembut, kasih sayang, ya, dengan mahabbah, masyaallah. Karena dia ini hakikatnya orang beriman ini mulia, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena kelalaiannya maka perlu kita ingatkan, perlu kita ajak, masyaallah. Ya. Karena satu orang beriman itu berharga daripada Ka'bah. Satu orang beriman itu berharga daripada Ka'bah. Maka kita ini pentingnya bagaimana ingat mengingatkan. Wadzakir fa'ila biru tanfa'ul mu'minin, ya. Wal asr innal insana fi khusr, ya. Illadzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Satu paket, Pak. Ya, beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Satu paket. Ya, berikan iman, amal saleh, dakwah, sabar. Masyaallah. Nabi aja jamin surganya, Pak, masih dakwah. Nabi jamin surganya. Dakwah, Masya Allah. Ada yang senang, ada yang nggak senang, ya biasa, ya kan? Kalau kita nggak dakwah, nggak ada ujian, Pak, ya kan? Zikir, ada ujian, sholat, ada ujian. Kalau dakwah ada ujian, dan akan datang pertolongan Allah. Ya Allah, Masya Allah. Akan datang pertolongan Allah. Umat ini akan ditolong dengan usaha dakwah. Di zaman Nabi Musa, Pak, ada kaum Nabi Musa ini ibadah ratusan tahun sampai, Masya Allah, nggak pernah maksiat. Dia tanya sama Allah, melalui Nabi Musa, ya Musa, tanyakan kepada Allah, surga yang mana yang akan saya tempati? Saya ibadah ratusan tahun nggak pernah maksiat. Sehingga Nabi Musa sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini ada kaumku ibadah sekian ratus tahun, dia menanyakan surga mana yang ditempati. Kata Allah kepada Musa, wahai Musa, sampaikan kepada kaummu, dia menempati neraka yang paling dahsyat. Pingsan, Pak. Ratusan tahun ibadah, bayangkan. Kita ini paling 60-70 tahun, Pak. Kalau sampai, karena tidak sampai ratusan tahun orang Musa. Karena kalau misalnya Pak, umurnya panjang-panjang, Pak.
Sehingga ada seorang nenek itu menangis. Ditanya, kenapa nih? Anak saya menangis, anak saya meninggal. Berapa umurnya? 300 tahun. 300 tahun masih anak-anak. Masya Allah. Tapi ketika kaum tadi sadar atas keputusan Allah dan dia ikhlas hidup atas keputusan Allah, tapi dengan satu syarat. Kata kaumnya, orang yang dari Musa sampai kepada Allah, tolong besarkan badan saya ini supaya bisa menutup pintu neraka. Sehingga jangan sampai orang masuk neraka, cukup saya sendiri. Ya, atau pikir kepada orang lain sehingga Allah buka keputusan kepada kaum Musa tadi, Allah masukkan dalam surga yang paling tinggi. So apa? Atau pikir kepada orang lain, Pak. Ini dinamakan orang lain. Gitu ya. Jadi orang yang terbaik itu Anfa Unas, ya. Orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Unas. Kemudian maka kami lagi belajar, Pak. Ini 40 hari ya dari sekitar Kecamatan Bojong, Rawabaya, kemudian dari Kalimati, Kedaung Kali Angke. Lagi 40 hari sampai awal di Kecamatan dari Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Rawabaya. Belajar apa? Belajar menapak tilas usaha Nabi dan para sahabat. Dan para wali-wali dulu seperti ini, Pak, berkudor. Ya. Kalau datang ke Indonesia dulu, wali Songo dan sebelumnya kita belum Islam, ya. Masih animisme, masih menyembah batu, berhala, ya. Pada yang datang ke sini Pak dakwah ngajak berkudor, maka kita mengenal Islam. Ya. Sekarang dilanjutkan lagi oleh siapa? Oleh kita semua. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Teman-teman, mencari aku ya Allah, maka kita Muhammad, aku akan mencintaimu dan mengampuni. Sesungguhnya aku maha pengampun dan maha penyayang. Ya, maka dan Allah dalam Al-Quran Muhammad ahsanu qala mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan kata Allah yang lebih baik perkataannya kecuali perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini perkataan yang paling tinggi nilainya, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuat oleh para nabi, kekasih Allah, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali. Ini mengajak manusia taat kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan, tapi kepada Allah. Qul ha sabili ad'u ilallah la basiratin anna wa man ittaba'ani wa subhanahu wa ta'ala. Katakan ini jalanku. Qul ha sabili ad'u mengajak manusia la basirah dengan hujah, ya, dengan keyakinan, dengan Al-Quran dan hadis. Aku dan pengikutku. Maka yang mengaku umat Nabi ada kalimat iman, termasuk dalam golongan ayat dalam iman tadi qul hadhihi sabili aqu ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanahu wa ma'ana minal musyrikin. Hatta orang kaya, hatta orang miskin, hatta pejabat, hatta rakyat, hatta orang kota, hatta orang desa, hatta orang Arab, hatta orang Ajam, semua termasuk dalam ayat tadi. Ini tugasnya apa? Mengajak manusia taat kepada Allah. Ya, maka alhamdulillah sebab daripada kerja dakwah ini sekarang di mana-mana mulai umat kami kembali pada masjid. Ramai-ramai menghidupkan masjid, ramai-ramai menghidupkan sunnah. Sekarang untuk hapus Quran, ya, alim-alimah, habis-habis pesantren yang hidup kembali. Asal dakwah, dakwah. Tapi kalau dakwah nggak dihidupkan, nggak dibuat, masya Allah. Ya, di zaman Nabi aja, di Nabi wafat 3 hari, Pak, dakwah ini berhenti 3 hari. Berarti jadi banyak orang Islam yang murtad. Ada nabi palsu sama akal.
banyak yang nggak bayar zakat. Ini 3 hari berhenti dakwah kan. Sekarang kita berapa lama tinggalkan dakwah? Berapa lama tinggalkan dakwah? Berarti ini, masya Allah, hafal beberapa hadis, hafal beberapa ayat, ya, terus sampaikan, ya kan? Kalau aja dakwah, walau ya tidak dari sana. Kalau banyak orang keselamatan, kalau aja dakwah, masya Allah, kalau aja dakwah, Nabi aja dakwah. Saking pentingnya dakwah ini Nabi sabdakan, bali walaupun sampai walaupun 1 ayat. Masya Allah, bukan beberapa ayat, berapa hadis, masya Allah, ya. Di Al-Quran itu jangan manusia bunuh dakwah kepada Ratu Balkis, maka akhirnya dalam Al-Quran suatu semut dakwah kepada semut ketika Nabi Sulaiman datang lewat, maka akhirnya dalam Al-Quran. Ada Ashabul Kahfi putra mendakwah sehingga tertidur dalam gua 300 tahun, Pak. Ini anjing Ashabul Kahfi nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab ikut dakwah, masya Allah, ya, dakwah. Namanya Pak, ngajak siapa ini bisa, masya Allah. Dan kemudian di doanya dan sekalian mengundang nanti kita dapat teman-teman Islam di Cikampek, Pak, tanggal 4, 5, 6 Agustus di Pabrik Timur, pas Pabrik Timur Tommy Soeharto. Di sana kita biasanya tiap tahun mulai 2010 pertemuan Islam di sana di Cikampek. Karena ada Covid kemarin dikatakan berhenti. Sekarang mulai lagi, Pak. Mulai lagi di sana di Cikampek. Diundang umat Islam, semua umat Islam diundang. Nanti akan berhenti 3 hari di sana. Kemudian pikir risau kepada umat. Pikir risau kepada umat. Sekarang manusia 7 miliar, Pak. Yang baru Islam hanya 2 miliar, Pak. Makanya imam dari tugas kita semua, Pak. Yang ada di Amerika, yang ada di Cina, di Eropa, di Afrika, di Rusia, di mana-mana. Ini tugas kita sebagai umat Islam untuk datang yang kepada mereka. Alhamdulillah di Bonjero, dari Bonjero kota yang berupa. Di sana sudah hampir mengirim 100 lebih negara yang dikirim oleh jamaah-jamaah seperti ini. Masya Allah. Nah, Bapak juga layak untuk dikirim seluruh dunia, Pak. Usaha dakwah ini. Ya. Karena ini semua punya kesempatan untuk bisa bagaimana meneruskan perjalanan Nabi. Kalau dulu zaman Nabi Musa, kalau mau dakwah harus jadi Nabi dulu, Pak. Ya, Nabi Musa itu diutus dakwah kepada Firaun karena dia cadel, ya kan, lidahnya itu nggak bicaranya itu nggak ini, cadel gitu. Maka minta teman Nabi Harun. Nabi Harun ini nggak sedang ikut dakwah. Dia harus jadi Nabi dulu baru boleh dakwah. Ya, kalau kita ini umat Nabi sudah dinas dalam Al-Quran sebagai penerus kerja kenabian. Masya Allah, ya. Abu Ayyub Al-Ansari, Pak, usia 90 tahun masih berangkat ke Turki dakwah. 90 tahun Abu Ayyub Al-Ansari sehingga wafat dalam perjalanan. Maka asal dakwahnya beliau di Turki sehingga Turki mendapatkan hidayah bercurah-curah. Gerbang masuknya agama di Eropa di Turki. Siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dengan rombongannya datang ke Turki. Masya Allah. Muhammad Qasim meninggal di India. Masya Allah, ya. Abu Sadi Waqqas meninggal di Cina. Bilal bin Rabah meninggal di Damsi. Di Jordan banyak kali kuburan sahabat. Bahkan di Aceh ada kuburan sahabat, di Baros, di Aceh ada sahabat. Masya Allah. Ini Pak bukti benar dakwah sahabatnya seluruh dunia, ya, masya Allah. Dan nggak kurang lagi nama sahabat itu sampai wafat di negara tersebut. Seperti Wali Songo, orang luar semua, Pak, kecuali Sunan Kalijaga. Yang lainnya orang luar semua, Pak. Tapi wafat di Indonesia, mengislamkan banyak penduduk di Indonesia. Sehingga kami mayoritas Islam 80%, ya kan? Kami banyak keluar sana. Maka bagaimana kita ini meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu, diri, harta untuk perjuangan agama. Karena ini perintah Allah. Apa janji Allah? Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal qawlul hakim. Wa ukhra tuhibbuna asma'ul fatun basirin ya, maka bisa jam berapa? Jam 7 lewat 3. Oh, sebentar lagi Pak. Masalah ya. Nanti Pak bisa buka di surat Asr gitu ya. Nah, ayat yang tadi artinya dibaca di rumah ya, di akhir surat Asr itu Pak. Nanti dibuka artinya Pak. Nah, dari awal dibaca itu surat Asr ini sampai terakhir. Nah, artinya di Bapak di rumah buka Al-Quran surat Asr. Tadi yang saya baca ayat tadi artinya dibaca di rumah. Nah, itu perintah Allah dan janji Allah kepada orang yang mendapatkan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bilang kata waktu tidak bisa, maka kita akhiri daripada muzakarah ini bukan ceramah, bukan muzakarah Pak ya. Sama-sama kita belajar muzakarah menjadi mengenal soleh. Baik ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah semata-mata kehidupan dan keberadaan saya. Kita sama-sama mengenal majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.